Oke guys, jadi kali ini gue mau review laptop baru gue yaitu MacBook Pro M1 2020. Alasan kenapa gue beli ini adalah karena laptop gue yang lama, MacBook 2015 yang masih 12 inch itu speknya ternyata sering berjalan waktu itu semakin nggak memenuhi kebutuhan gue. Jadi kalau ditarik sebelum-sebelumnya, dulu MacBook pertama gue itu MacBook Unibody. MacBook yang bener-bener bukan MacBook Pro ya, MacBook tulisannya MacBook Unibody 2008 gue beli, sampai sekarang masih awet. Tapi ternyata waktu 2017 ada kebutuhan untuk upgrade MacBook gue yang yang 2008 itu kan berat banget, terus speknya juga biasa banget. Akhirnya gue waktu itu beli MacBook yang 12 inch yang warna gold waktu itu, soalnya major upgrade banget dari 2008 sampai 2015 itu MacBook atau MacBook Pro itu hampir nggak berubah desainnya, sampai akhirnya keluar yang seri yang tadi 12 inch. Ada beberapa warna tuh, ada yang dark gray, ada yang silver, sama ada yang gold. Gue beli yang gold. Sebenarnya enak banget. Gue pakai gold itu enteng banget, walaupun lebih kecilnya 12 inch, tapi mobile banget, gue suka banget. Cuma sayangnya karena waktu itu yang gue korbanin dalam tanda kutip adalah spesifikasinya. Jadi kalau kalian lihat spesifikasinya itu prosesornya cuma pakai Intel M3 kalau nggak salah namanya, dan kecepatan cuma 1,1 GHz kalau nggak salah, RAM-nya 8 GB, terus storage-nya 256 GB, kamera depannya nih dia cuma 420 pixel. Jadi sebenarnya pas-pasan banget. Kalau kebutuhan lo hanya buat ngetik-ngetik, bikin Word, bikin PowerPoint, atau misalnya nonton Netflix, itu sebenarnya cukup banget. Speakernya juga lumayan oke. Tapi kalau lo kerja di bidang multimedia, desain grafis, editing video, editing lagu, dan segala macam, itu kurang banget sih. Kayak nggak usah jauh-jauh deh. Alasan utama gua beli ini adalah karena ketika kita di webinar, banyak Zoom meeting segala macam, itu kan banyak bukan event organizer atau yang punya event itu mensyaratkan harus pakai virtual background. Sedangkan karena prosesornya cuma 1,1, si MacBook gue yang lama itu nggak kuat untuk pakai virtual background. Lucu banget. Jadi ya bisa sih, tapi hoki kalau lo nggak punya green screen, itu hoki-hokian untuk lo bisa pakai virtual background. Not to mention bahwa webcamnya itu cuma 420 pixel. Means kalau di cahaya gelap kayak gini itu kurang banget sih. Makanya gue ganti. Waktu itu pilihannya macam-macam. Ada yang MacBook 2019 yang 16 inch karena gede. Gue suka layar yang gede. Sebelumnya kan 12-nya kecil banget. Terus ada yang MacBook ini M1 2020 tapi cuma 13 inch. Satu lagi yang MacBook yang paling baru yang 14 inch. Sebenarnya gue feeling gue kuat banget untuk beli yang MacBook 2021 karena udah 14 inch, terus major upgrade, sportsnya balik lagi, terus MagSafe-nya juga kayak dulu, RAM-nya juga 16 GB, gue lupa deh, RAM-nya 16 GB apa yang 8 GB juga ada. Tapi yang jelas webcamnya itu 1080 pixel, dan yang paling penting adalah prosesornya udah M1 Pro dan M1 Max. Itu even bisa dibilang hampir 2 kali lipatnya M1 yang sekarang. Cuma harganya masih mahal banget. Prinsip gue, kalau gue nggak bisa beli barang itu 2 kali, berarti gue nggak cukup mampu, dan gue nggak cukup mampu untuk beli laptop senilai minimal 36-37 juta. Menurut gue itu masih pricey banget. Sedangkan kalau MacBook Pro yang ini M1 itu sebenarnya best value banget, karena di range sekitar 18 atau 17 itu lo udah dapat M1 yang prosesornya udah jelas lebih cepat dibanding Intel, even Intel i9. Jadi inilah kenapa gue mutusin untuk gue ambil ini, walaupun
Kalau kalian lihat ya, ini udah banyak banget yang pakai, siapa lagi warnanya dark gray, jadi udah pasaran banget. Tapi gue suka touch bar. Banyak sih gue tahu yang nggak suka touch bar, cuman entah kenapa gue suka aja sih touch bar. Itu penting banget fiturnya. Sorry, bukan, ya mungkin nggak penting ya, gue nggak akan sering pakai, tapi itu jadi pembeda MacBook dengan laptop lain menurut gue. Dan waktu itu pilihannya apakah gue ambil yang memorinya 8 GB atau 16 GB. Well, sebenarnya banyak yang bilang 8 GB itu cukup banget, karena walaupun RAM cuma 8 GB, dia itu kan apa ya, unified memory kalau nggak salah. Itu ketika prosesornya pakai M1, itu terasa banget bedanya. Even dibanding lo pakai RAM 16 GB Intel i9, itu masih kalau gue lihat dari review-review ya, itu masih kalah jauh. Cuma prinsip gue itu kalau beli laptop, itu gue harus beli untuk jangka panjang. Jadi walaupun harganya lumayan jauh antara 8 GB sama 16 GB, itu gue mutusin untuk oke lah, nggak apa-apa, gue nambah berapa juta untuk punya 16 GB biar beberapa tahun ke depan itu gue tenang. Jadi ini gue ambil di harga 25 juta. Jadi lumayan jauh tuh bedanya antara dari 18 ke 25, tapi nggak apa-apa. Yang penting RAM-nya udah 16 GB, walaupun kameranya masih 720 pixel, dan gue ngambilnya yang 256 GB. Cuma waktu itu penilaian gue adalah ya udahlah, toh udah banyak iCloud, terus ada Google Drive, banyak cloud service yang bisa gue pakai untuk storage, dan gue juga punya hard disk eksternal, jadi menurut gue itu no issue. Oke, kita langsung aja ya mulai unboxingnya. Dari sisi kotaknya kayaknya nggak jauh beda sama beberapa MacBook. Gue kebetulan udah lama banget nggak beli MacBook, tapi seingat gue MacBook gue yang 2015 itu nggak beda-beda amat sama ini. Langsung kita buka aja. Ini gue jarang-jarang bikin video unboxing kalau bukan barang-barang yang penting, dan MacBook tentunya adalah salah satunya. Ini adalah MacBook ketiga gue seumur hidup. Ya walaupun bisa dibilang ini MacBook yang paling gak berkesan sih yang gue beli, karena dari sisi pasaran ini paling pasaran dibanding MacBook gue sebelumnya. Dulu gue beli yang unibody itu bener-bener fresh banget 2008. Terus yang 2015 walaupun nggak fresh tapi tetap beda banget. Kalau ini udah pasaran banget, tapi well, MacBook is MacBook, so ayo kita buka. Oke, gue akan gue pilih warna ini dark gray karena emang cuma dua kan, dark gray atau silver. Cuma kalau silver itu gue berasa nggak ada bedanya dibanding MacBook ini. Gue udah punya MacBook itu dari 2008, dan kayak gue pengen warna yang baru. Silver udah pernah, gold udah pernah yang di 2015, sekarang saatnya untuk dark gray. Ya walaupun masih pasaran sih, but it's okay. Oke. Kita langsung ini ternyata dia ada plastiknya. Bentar ya, karena ini gue bener-bener ya. Oke, udah gue buka. Oke, di sini kita dapat
banyak ya, well. Cuma ini MagSafe biasa. Terus di sini kita dapat manual, dapat stiker Apple juga. Aduh, gue jadi kangen banget sama stiker Apple yang putih, dan waktu itu masih nyala. Sekarang stikernya kayak gini. Kayaknya gue juga nggak perhatiin deh yang pas MacBook 2012. Nah, gue buka dari boxnya juga. Oke, di sini ada Apple Malaysia. Oh, ini barang Malaysia nih. Oh ya, by the way, gue belinya bukan di ini ya, bukan di toko resmi. Jadi gue beli di Rizky Apple. Kalian bisa lihat di Tokopedia. Itu dia kayaknya seller pengalaman sih, gue udah lihat dia lama dari 2014 dan harganya terjangkau banget. Jadi bisa dicek. Jadi pertimbangan kenapa? Karena compare ke toko yang resminya itu bisa beda 3 juta. Dan menurut gue sayang banget 3 juta sih. Dan oh ya, satu lagi, toko resmi yang di Indonesia itu nggak jual yang 16 GB. Jadi sekalian aja. Ini MagSafe-nya dilapisin sama cairan lapisan Dove. Kayaknya belum kita buka dulu. Dan ini adalah chargernya. Karena ini barang Malaysia, jadinya dia pakai plat 3. Nggak masalah. Oke. Dulu itu kalau nggak salah, kalau beli MacBook itu dapat ini ya, dapat earphone juga, cuma kayaknya gue lupa deh, udah enggak. Oke, sekarang kita lihat Mac-nya langsung. Oke. Di sini karena kita mau buka ini kayaknya harus dilepas dulu segelnya. Oke. Sekarang saatnya kita start. Oke, sini lapisan airnya dan langsung muncul. Pelan-pelan. Oke, jadi gue cukup sadar sih, beberapa di antara kalian itu mungkin sebagian besar nggak suka sama touch bar karena lebih suka physical To use English as the main buttons. language, press the return key. Oke, kita set ini di English defaultnya. Oh ya, ngomong-ngomong, yang banyak di pasaran itu salah satunya adalah MacBook yang versi Jepang. Itu bisa lebih murah, sejutaan lebih. Tapi kenapa nggak gue pilih? Karena satu, dia ada tulisan-tulisan kanjinya, jadi akan lebih ramai di sini. Satu lagi, ada beberapa tombol yang beda, kayak misalnya macOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press the command key while you press Touch ID 3 times at the right end of the touch bar. To learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the escape key. Oke, lumayan bawel juga ini orangnya. Sorry, laptop ini. Oke, gue lanjutin lagi ya. Perbedaannya ada beberapa tombol itu beda kalau kita lihat di versi Jepang sama versi yang
standar. Kayak misal tombol enter atau return, dia lebih gede. Terus ada beberapa tombol yang beda lokasinya, kalau nggak salah di caps lock jadi di sini, terus komen di mana. Jadi gue malas untuk beradaptasi lagi, jadinya gue mutusin oke lah pakai yang versi standar aja. Oke. Accessibility ini nanti aja lah ya. Select wifi. Oke. Halo. Lah kok nggak bisa? Oke, gue nggak tahu kenapa ini nggak bisa ya. Oh, apa karena ini lagi di ini kali ya? Lagi diproses. Jadi di sini nggak ada juga. Oke, gue kayaknya apa gue lupa passwordnya, tapi seinget gue sih harusnya nggak berubah. Oke, bisa. Jadi kayaknya gue tadi salah. How do you transfer migration? Ini jadi kalau kita punya informasi di Mac atau PC, lo bisa transfer. Oke, ini dari from Mac aja, kita set. Ups, kayaknya ini dibutuhin kalau kalian punya time machine atau startup disk dan kalian mau langsung migrate, tapi kalau nggak, not now aja. Oke, Apple ID. Oke, gue akan masukin Apple ID gue dulu. Biar sekalian. Oke, masukin passwordnya. Oke, sekarang langsung harusnya dikirim ke device gue. Cuma saat ini gue belum dapetin message-nya ya, kalau nggak salah. Gue nggak tahu apakah emang apa enggak, cuma kita skip aja dulu deh. Setup letter. Kok nggak bisa? Coba ya. Setup letter. Oke. Skip. Agree. Oke, whatever. Agree. Oke, sekarang kita langsung masukin data. Ini sementara dulu ya. Dulu. Oke. Kalau nggak salah dulu itu ketika kita baru punya Apple atau Mac, itu ada welcoming message, hello, welcome segala macem. Jadi itu feel-nya tuh enak banget. Sekarang kok nggak ada ya? Apa belum ya?
Tapi kalau belum sayang banget sih, karena itu salah satu ciri khas yang Apple punya. Again, balik lagi, gue udah lama banget nggak punya Mac baru. Terakhir 2017. Jadi, dan gue juga nggak terlalu ngikutin perkembangan Apple lagi. Jadi harap maklum. Oke, kita sudah set up. Masuk. Oke, gue share karena gue baik. Oke, screen time yes. Siri oke. Oke. Ya, satu aja. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. You can. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Lebih You can natural. change it later in system preferences. Oke. Hey Siri. Oke. Hey Siri, open the documents folder. Hey Siri, show my downloads. Hey Siri, show my... Oke. Hey Siri, what's the weather? Hey Siri, what's the weather? Banyak juga ya. Hey Siri, what does the rest of the... Sorry. Hey Siri, what does the rest of my day look like? Oke. Not now. Banyak banget yang gue skip. Cuma nanti kita bisa setup later jadinya. Oke. Touch ID. Oke. Di sini jadi ada Touch ID-nya ya. Di sini langsung diarahin sama touch bar-nya. Jadi kita oke. Bisa lihat. Ini sama kayak kita setup di HP aja. Oke, continue. Nah, kayak gue dark mode aja. Akhirnya gue bisa nyicipin dark mode karena gue udah lama banget juga nggak update Mac OS dan gue sebenarnya lebih suka dark mode sih. Oke, voila, kita sudah masuk ke MacBook-nya. Kita lihat ya. Big Sur. Terus M1, memorinya udah 16 GB. Jadi gue gak usah khawatir untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kalau gue butuh lebih dari ini, gue bisa tinggal upgrade lagi. Dan kayaknya unlikely sih. Terus displaynya 13 inch 2560 kali 1600, storage-nya cuma sedikit 256, sekarang udah kepake beberapa giga ya. Terus oke, nanti kita akan cek coverage-nya. Sekarang kita coba tes kameranya ya. Photo booth. Jeng. Nah, ini seperti yang kalian lihat. Jadi sekarang kondisinya itu ruangan ini tuh nggak terang-terang banget, dan hasilnya menurut gua ya pas-pasan sih, kelihatan banget 720-nya ya. Tapi kalau di compare ke laptop gue yang sebelumnya 420 pixel itu lumayan kerasa beda banget sih. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan webcam sering kayak buat meeting segala macam, menurut gue 720 itu udah oke banget, karena 720-nya MacBook atau Apple itu beda sama 720 pixelnya di Windows. Kalian silahkan buktikan sendiri. Dan toh kalau kalian perfeksionis gitu ya, kalian tinggal pakai kamera eksternal, udah banyak banget webcam 1080 pixel, atau langsung aja pakai SLR. Jadi no big issue sih. Oke, kayaknya udah cukup ya. Ini udah jadi standar, nggak ada yang perlu dicek lagi. Nanti gue mau explore. Oke, touch bar ya. Touch bar belum coba di sini ya. Nah, ini adalah penggunaan touch bar yang katanya sih nggak akan sering banget kepake, tapi bodo amat.
gue suka banget sama touch bar. Mungkin gue akan mencoba untuk memaksimalkan fitur ini sih, karena ya keren aja gitu. Oke, sekian dari video dari gue. Thank you for watching. Kalau kalian terhibur, silakan subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Once you go back, you never go back. Dadah.